Memang udah kagak beres ini anime. Semakin ditonton, semakin nagih ya teman-teman untuk ngeliat karakter baru yang mulai bermunculan. Terutama memang di episode ini mengenai si mbak cabe-cabean montok yang cukup menggiurkan. Mana animasinya itu detail banget lagi. Udah ya teman-teman, karena saya cukup tertantang ketika nonton ini episode. Pada pembukaan cerita langsung saja kita diberikan pemandangan yang cukup menarik ya, di mana Mahiro yang sedang kebelet langsung saja ke toilet. Namun ketika dia membuka pintu toiletnya, dia malah ketemu dengan seorang perempuan yang baru saja selesai pipis dan langsung ditutup lagi pintunya. Tetapi si perempuan langsung buka pintu dan mengagetkan si Mahiro yang sedang berpikir. Detail yang dihadirkan di sini cukup mencurigakan ya teman-teman, ketika si Mahiro itu melihat si cewek yang baru berdiri di toiletnya. Mihari yang baru saja berdandan dan fokus ke jepitan rambutnya langsung saja keluar kamar dan melihat bahwa teman perempuannya sedang memeluk Mahiro yang langsung saja dibawa ke ruang tamu untuk diperkenalkan. Nama perempuan ini adalah Kaede yang merupakan seorang teman waktu sekolah SMP Mihari. Kaede sendiri pun cukup eksentrik ya, dari segi penampilan yang membuat dia ini dianggap sebagai cabe-cabean jika di Jepang. Apalagi si Mahiro yang cukup tegang ketika dipeluk terus sama si Kaede membuatnya bingung dan mulai berpikir keras mengenai penampilannya. Karena Mahiro yang jarang berinteraksi dengan orang lain, terutama dipeluk sama cewek lama-lama, mana tahan ya, walau si Johnny-nya udah nggak ada, tapi dia ini masih punya hasrat sebagai cowok sepertinya. Saya aja kalau diginiin terus sama cewek, mungkin udah nyangsang kemana-mana ya, hehe. Ketika ditanya namanya siapa, Mahiro langsung saja menjawab pertanyaan Kaede. Namun, di sini Kaede langsung saja sadar dan menanyakan apakah Mihari itu memangnya punya adik perempuan. Dan Mihari pun beralasan bahwa ada masalah keluarga yang cukup rumit. Dalam pembicaraan itu, langsung saja si Mihari meminta Kaede untuk menemani Mahiro karena dia masih butuh waktu untuk mengerjakan laporan kuliahnya. Hal ini membuat kita tahu memang si Mihari ini seharusnya masih SMA. Namun karena dia cukup pintar untuk masuk jalur akselerasi, jadi dia bisa langsung untuk berkuliah di umurnya yang masih cukup muda. Ketika ditinggal berduaan aja, Mahiro masih dibuat canggung oleh Kaede, di mana si cewek montok ini langsung saja mendekati Mahiro untuk diajak bermain. Ketika sedang diajak ngobrol, si Mahiro yang ingin kabur langsung saja berdiri dan perutnya berbunyi, yang membuat Kaede itu mulai memasak makanan simpel untuk mereka makan. Ketika Kaede yang sedang memasak di sini, kita bisa melihat gambar yang cukup detail dari cara dia memasak. Memang sih masak nasi goreng doang, namun detailnya cukup terlihat ya di sini. Jadi ini bisa jadi sebuah pertanda untuk kita para penonton bisa melihat sebuah fanservice yang cukup menyenangkan nantinya ya. Saat makan pun, Mahiro yang sedang makan langsung saja suka dengan makanan buatan si Kaede dan mulai berpikir bahwa keadaan seperti ini juga terasa menyenangkan juga gitu ya. Memang ini diakibatkan oleh Mahiro yang sudah lama jadi penyendiri dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Saat selesai makan, mereka langsung saja duduk di sofa dan Kaede mulai bertingkah agak aneh dengan mulai mendekati Mahiro dan menanyakan sesuatu yang ambigu, seperti Mahiro kan tidak pernah melakukannya. Waduh, apaan tuh ya? Dalam pikiran saya, itu orangnya cukup menyimpang ya teman-teman dengan pertanyaan si Kaede. Apalagi di sini Kaede langsung saja merangkak ke atas badan Mahiro dan kita bisa melihat badan Kaede yang cukup montok mulai bergoyang mengarah ke si Mahiro. Ini sebagian kecil detail yang cukup menyenangkan juga ketika ditonton. Ternyata memang Kaede ini hanya ingin merias muka Mahiro saja atau berdandan lah. Dan Mihari yang baru saja selesai makan mulai meledek Kaede dengan menunjukkan foto mereka zaman dulunya. Ketika selesai bermain dan Kaede sudah pulang, ada percakapan antara Mahiro dan Mihari mengenai gaya Kaede yang seperti kakak perempuan tulen yang cukup perhatian. Di mana hal itu cukup disukai oleh Mahiro dan dia meminta Mihari juga mencontoh Kaede jika dia ingin bertingkah seperti kakak perempuan yang asli. Setelah waktu berlalu, kita diperlihatkan trailer Space Titanic yang kocak banget sih. Dan ketika Mahiro sedang menonton trailer itu, si Mihari yang melihatnya juga jadi ingin menonton bareng di bioskop. Jadinya mereka akhirnya mulai berjalan ke mall dan bertemu dengan Kaede untuk nonton film bersama. Namun karena filmnya masih lama, jadi mereka ingin berbelanja dulu. Dalam belanjaan mereka di sinilah kita bisa melihat banyak sekali belanjaan yang mereka belanjakan. Ya memang ada adegan yang cukup berfokus, yaitu ketika Kaede merekomendasikan jepitan rambut dan Himari menolak karena dia tidak butuh jepitan rambutnya lagi yang baru. Hal ini memang jepitan itu yang sedang dipakai oleh Mihari itu adalah pemberian dari si kakak yang jadi harta karun tersendiri bagi si adik. Nah, Mahiro yang sudah lama berjalan sedang menunggu di luar dan mulai kaget ketika Kaede menghampirinya dan melihat bahwa dia ingin membeli baju renang. Dan inilah ya teman-teman penonton,
fan service yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah ketika Kaede memakai baju renang yang dipilihnya. Teman-teman bisa melihat sendiri betapa montoknya si Kaede ya, sampai-sampai Mahiro yang melihatnya saja memanjatkan doa juga ya untuk berterima kasih karena sudah diberikan pandangan yang begitu indah baginya. Mantap gak tuh? Gak cuman Kaede, Mihari dan Mahiro pun sampai-sampai dicobain pakaian renang. Untuk Kaede dan Mihari sih nggak apa-apa ya. Yang jadi masalah itu adalah Mahiro yang kita tahu bahwa dia itu cowok. Namun ya begitu, karena mentalnya juga ikutan berubah jadi kayak cewek, jadi dia tuh pakai pakaian renang pun berasa normal gitu. Jadi sudah masuk ke fase yang cukup ekstrim ini ya. Saat sedang mulai menonton filmnya, si Mahiro yang sedang ingin pipis mulai berjalan ke toilet dan melihat antrian yang cukup panjang dan tetap menunggu. Kaede yang melihat bahwa Mahiro cukup lama mulai menyusulnya di toilet dan melihat bahwa Mahiro itu pipis di celana karena sudah tidak sempat lagi atau sudah tidak tahan. Di sini kita benar-benar melihat mental Mahiro yang seperti bocah ya, sampai nangis malu gitu. Dan untung saja ada Kaede yang membantunya, dan Mahiro itu jadi mulai merasa bahwa Kaede itu sudah seperti kakak perempuan yang hebat atau dapat diandalkan. Namun sayangnya keesokan harinya Mihari yang sudah diberikan tanda-tanda akan dapat penyakit flu sayangnya beneran kena ya. Saat Mahiro pun yang mendatangi kamarnya, dia melihat bahwa Mihari sedang terbaring sakit, dan si Mahiro ini malah mengira Mihari itu lagi mens dan langsung dijelaskan sama Mihari bahwa dia itu lagi demam. Ini si kakak ya, masa nggak tahu adiknya demam ya, malah dikira mens terus kan. Waduh, kan keterlaluan juga ya teman-teman si Mahiro ini. Akhirnya Mahiro yang berpikir untuk melakukan pekerjaan rumah sebagai bentuk kesadaran dirinya sebagai kakak laki-laki, mulai untuk membersihkan rumah dan mencuci baju hingga menghisap debu di rumahnya. Namun terlihat ada masalah juga ya akhirnya ketika dia sedang membereskan rumah itu. Nah, masuk deh ke bagian dimana Mahiro itu mulai memasak makanan untuk Mihari yang sedang sakit. Dimana dia sampai menelpon Kaede untuk menanyakan cara untuk masak bubur. Setelah selesai masak makanannya, dia langsung saja mengantarkan makanan tersebut ke Mihari. Dan ketika diberikan, Mihari langsung nangis dan tersentuh karena kakaknya yang ada memasak untuk dirinya. Walau makanannya tidak diberikan garam alias hambar ya, tapi Mihari tetap senang untuk makannya. Dalam mimpinya, kita bisa melihat flashback di mana Mihari sangat senang diberikan jepit rambut oleh kakaknya. Dan Kaede pun ada menjelaskan bahwa dia sering memasak kue yang sangat disukai oleh adiknya. Nah, ketika bangun pun, Mihari yang sudah agak sehat ada melihat Mahiro yang tidur di sampingnya untuk menjaganya setiap malam ketika dia sakit. Dan dia pun langsung menyiapkan makanan dan membuat kue untuk dipanggang. Dalam pembicaraan atau pikiran si Mihari yang sedang masak, ada sebuah cerita yang saling berhubungan dengan masa lalu mereka berdua, antara Mihari dan Mahiro. Dimana dalam pikiran Mihari, dia itu ada berusaha sekuat tenaganya untuk mendapatkan pujian dari Mahiro. Namun, dalam pikiran Mahiro kan berbeda, dimana Mahiro itu selalu dibanding-bandingkan dengan Mihari yang pintar, yang membuat dirinya menjadi tertekan. Tetapi dengan perubahan ini, Mihari dan Mahiro bisa jadi dekat kembali. Jadi walau ini ceritanya agak nyeleneh, tapi ternyata ada cerita yang cukup mendalam dan cukup sensitif ya. Jika kalian bisa melihat ketika mereka sedang makan berduaan, memang si Mihari pun ada merasa jika untuk sementara suasana seperti ini tidak apa-apa ya. Tetapi memang untuk pengurusan rumah si Mahiro itu tidak bisa diandalkan. Karena kalian ingat dengan cucian yang dicuci olehnya itu gagal dan membuat bajunya yang mereka punya atau sedang dicuci itu jadi pelangi karena mencampurkan deterjen yang amburadul. Dimana hal itu membuat Mihari pun marah ya. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silakan di like, subscribe, dan bantu share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.